Islam itu agama yang pro ilmu, jadi cocok tidak cocok. Kalau itu satu potensi dibicarakan, sehingga setiap khitab kepada Nabi itu terusannya ada kata fa'in tawallau. Muhammad, kamu harus menerangkan Islam itu begini-begini. Tapi kalau mereka menolak ajaran kamu, jadi potensi nerima ya dibicarakan, potensi menolak ya dibicarakan. Nah, makanya ini saya beri supaya barokah ya, dapat barokahnya ulama dulu saya baca ya. Faidatun qala Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim itu muridnya Ibnu Taimiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasruddin Umar memohon maaf atas pernyataan saya yang terkait dengan zakat yang telah menimbulkan mungkin kesalahpahaman sebagian orang, terutama yang tidak hadir pada forum acara yang forum zakat itu ya. Saya perlu tegaskan sekali lagi ya, bahwa zakat itu adalah fardu ain dan rukun Islam yang wajib kita tunaikan. Maksud pernyataan saya dalam Serasian 99 Ekonomi Syariah itu adalah ajakan untuk melakukan reorientasi pengelolaan dana umat dari sekedar hanya zakat oriented, zakat semuanya serba zakat, sebagai kewajiban dasar menuju optimalisasi beragam instrumen gitu kan, baik wakaf, infak, sedekah, jariyah, hibah, wasiat, lukata, ganimah, mudarabah, musyarakah, ada 27 itu. Kita perlu belajar dari kemajuan negara-negara seperti Qatar, Kuwait, Emirat Arab, ya, termasuk juga Mesir, Sudan dulu ya. Itu mereka itu bangkit itu tidak mengandalkan only zakat ya kan. Justru wakaf yang paling produktif, paling luas. Di sana instrumen wakaf melalui Kementerian Wakaf menjadi motor penggerak pembangunan yang sangat masif. Inilah model yang ingin kita adopsi untuk mempercepat kemajuan umat Indonesia. Demikian penjelasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ammal khitabal Qur'an tajid malikan lahu al-mulku kulluh wa lahu alhamdu kulluh. Azimmatul umuri kulliha biyadi wa masdaruha minhu wa mawriduha ilaihi. Mustawiyan alal arsy la takhfa alaihi khafiyah. Min aqtari mamlakatihi aliman bima fi nufusi abidihi muttali'an ala asrarihim wa alaniyatihim munfaridun bitadbiril malakah yasma'u wa yara wa yu'ti wa yamna wa yuthibu wa yu'aqib wa yukrim. Jadi begini maksudnya, khitab itu otoritas dari minal a'la ilal adna, dari yang lebih kuat ke yang lebih bawah, itu namanya khitab. Kemudian harusnya kita semua sebagai manusia itu sebenarnya orang yang tidak sah memberi khitab, memberi perintah, karena kita sendiri tidak berstatus khalik, pencipta. Jadi misalnya gini, saya janji sama sampean besok datang ke saya, kamu tak kasih uang, besok saja saya tidak mesti hidup. Jadi janji itu sudah salah, besok saja saya tidak mesti hidup. Kalaupun hidup saja uang saya terbakar atau dicuri orang. Maka di sini dibutuhkan otoritasi khitab, harus diberikan zat yang punya otoritas penuh, yaitu zat yang nggak akan mati, yang nggak akan lumpuh, yang nggak akan mengalami satu gangguan sosial. Sebab itu dalam pandangan ulama tafsir itu punya akibat, saya ulang lagi, punya akibat bahwa hanya Allah yang berhak memberi khitab. Sehingga saking kerennya Allah itu bisa khitabun lil makdum. Ini di sini nanti ada contohnya. Sesuatu yang enggak ada kemudian Allah bilang kun menjadi ada. Sehingga Allah itu enggak bisa dibantah, enggak bisa ditentang, karena bisa apa saja. Karena asbabul qudrah adalah al-khalqu. Kalau dalam ilmu tafsir, kalau sampean dalam ilmu manusia kan gini, sebabnya melihat itu mata. Kalau dalam ilmu tafsir enggak, yang bisa menjadikan Anda melihat itu menciptakan. Saya ulang lagi ya, jadi kalau dalam ilmu tafsir asbabur ru'yah itu al-khalqu, bukan al-basar. Kalau kamu melihat karena mata, berarti setelah jauh tidak bisa melihat, atau setelah tertutupi tidak bisa melihat. Tapi kalau kamu mengetahuinya karena menciptakan, maka kapan saja bisa melihat. Misalnya gini, saya punya emas 1 gram, kecil sekali 1 gram, saya tanam di dalam Monas, kedalamannya 1 meter,
Mbok saya sudah di Jogja, saya tetap tahu bahwa di Monas kedalaman 1 meter ada emas 1 gram. Kenapa? Karena saya yang menciptakan, yang mengatur itu semua. Sehingga setelah saya di Jogja, setelah saya di mana-mana tahu bahwa di Monas itu ada emas 1 gram dalam kedalaman 1 meter. Sehingga Allah ketika mengatakan saya ini zat yang super tahu, itu kata Allah gimana? Ala ya'lamu man khalaqo. Ala ya'lamu ana ta ora ngerti sapa man wong zat khalaqo kang gawe sapa man. Masa orang yang menciptakan kemudian tidak tahu? Jadi awal tahu itu karena menciptakan. Tapi kita ini sudah lama jadi bodoh karena kita tahunya pakai mata. Sehingga kita mengatakan bagaimana orang buta bisa tahu wong dia buta. Kalau dia yang menciptakan tetap tahu. Tadi misalnya orang buta di kamar mandinya masang paku atau masang apa, dia tahu kalau di kamar mandi saya ada paku. Kenapa kok tahu? Karena yang masang saya. Nah, ini penting saya utarakan supaya nanti itu gampang analisis ayat-ayat berikutnya. Otoritas itu, otoritas khitab itu harus diciptakan dulu. Nah, baru setelah punya otoritas, saya ulang lagi, baru punya hak khitab. Nah sekarang enggak, para raja, para presiden, para dosen, para kiai itu sering melancarkan khitab, sementara dia enggak menguasai apa yang akan terjadi. Makanya Allah mengkritik kabura maktan indallahi antaqulu ma la tafalun. Itu salah besar ketika kamu seakan-akan memegang otoritas pada sesuatu yang sebenarnya kamu tuh enggak pernah melakukan, enggak pernah ikut menciptakan. Misalnya cong kowe nak nurut aku sebenarnya mesti uripmu kepenak. Otoritas itu dari siapa coba? Urip kepenak ya di luar wilayah kita, kehidupan besok juga di luar wilayah kita. Sampai kita kalau mau ke kuburan itu panduannya Nabi gimana kalau berdoa? Apa? Assalamualaikum daro qaumim mukminin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Salam untuk kalian semua dan kita insya Allah suatu saat akan bertemu, insya Allah. Padahal mati itu adalah satu keharusan. Tapi kalau yang di kuburan itu orang mukmin, kita tidak ketemu lagi sama mereka jika kita mati kafir, karena nanti tempatnya beda. Yang satu alamatnya surga, yang satu alamatnya neraka. Maka kata ulama, kata insya Allah di situ adalah kita masih berharap mati dengan status yang sama, sehingga bisa ketemu. Jadi itu artinya gini, di selain Allah itu bilang janji, bilang khitab itu nggak sah. Dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu saking yakinnya setiap problem itu ada malaikat Jibril datang, saking yakinnya. Suatu saat ada orang Yahudi tanya, Muhammad kalau kamu Nabi betul, beritahu kami tentang Dzulqarnain, beritahu kami tentang Ruh, beritahu kami tentang Luqman Al-Hakim. Nabi karena reputasi hariannya dipandu Jibril bilang, ya sudah besok datang lagi ke sini tak jawab. Ternyata Jibril nggak datang, padahal semua ditunggu lama nggak datang sampai ratusan. Padahal yang tanya orang Yahudi yang sukanya bully Nabi, lama nggak datang. Lama-lama protes, Jibril ini gimana? Saya dalam keadaan tertekan malah tidak datang. Datang Jibril dengan tanda kutip nyalahkan. Yaitu ada ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayasya. Jangan katakan besok bisa melakukan sesuatu tanpa mensandarkan itu semua kepada kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semenjak itu Nabi mensyariatkan kalau kamu janji harus mengatakan insya Allah. Ya kenapa ini saya katakan penting? Karena nanti khitab di Quran itu supaya proporsional ya. Sekarang banyak orang memahami Quran tapi nggak mau mempelajari ilmunya apa? Quran. Termasuk ilmunya Quran tadi ya, ada 3 ingat ya. Khitabun lin nabi itu bisa saja khitabun li ummati. Yaitu dalam kasus-kasus yang Nabi tidak ngalami kasus itu tapi yang ngalami umatnya. Nah, kenapa khitabnya tetap kepada Nabi? Karena yang bisa komunikasi dengan Allah itu hanya Nabi. Makanya bisa dilihat di ya ayyuhan nabiyyu itu mufrad mudzakkar. Nabi Muhammad itu satu orang yang berstatus lelaki. Kemudian idza talaqtum itu kalian semua. Harusnya kan kamu, karena dari satu orang ke satu orang. Tapi ini enggak.
wahai Nabi, jika kalian umatmu gitu. Jadi karena yang alami tolak itu umatnya. Terus kedua, khitabun lin Nabi, dan yang dimaksud itu memang Nabi, kayak sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat yang memang untuk Nabi. Karena tahajud yang menjadikan punya hak syafaat itu hanya Nabi. Sehingga ngendikane ulama, Nabi itu wajib tahajud, tapi kalau umatnya hanya sunat tahajud. Jadi Nabi itu termasuk ya kelebihannya sekaligus bebannya wajib apa? Tahajud. Tapi bagi umatnya sunat. Kenapa? Karena Nabi ingin sekali punya hak syafaat. Kemudian sama Allah diberi instruksi, diberi syarat, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Muhammad, kalau malam kamu harus tahajud supaya kamu nanti diberi hak syafaat. Itu kalau umatnya tahajud nggak boleh sampai diteruskan ayat-ayat sa'ayat asuka, karena kamu tidak punya hak syafaat. Disyafaati saja tidak mesti. Tapi Nabi harus tahajud supaya punya hak apa? Dan perlu dicatat, syafaat itu hadisnya sahih semua, di Bukhari ada, di Muslim ada. Cuma orang berlebihan cara menolak syafaat atau mengimani syafaat. Ada yang berlebihan ngimani sampai tidak pernah ngamal baik, mentang-mentang nanti dapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Ada yang nggak percaya syafaat, itu ya kebablasan juga, padahal itu ada di hadis sahih semua cerita syafaat. Itu khitabun Nabi, dan yang dimaksud memang Nabi. Sehingga umatnya tidak wajib tahajud, tapi Nabi wajib tahajud. Terus ketiga, khitabun lin Nabi sekaligus khitabun li ummati. Itu yang dimaksud di hadis Arba'in Nawawiyah, wa inna wa ta'ala amaral mursalin bima amaral bil mu'minin, atau dibalik amaral mu'minin bima amaral bil mursalin, dibolak-balik sama. Yaitu para nabi ya dikhitabi memakan sesuatu yang thayyibat. Para orang mukmin juga kena khitab memakan sesuatu yang apa? Thayyibat. Ini sama. Jadi ya ini ada tiga berarti ya, khitabun lin Nabi, tapi yang dimaksud umatnya. Khitabun lin Nabi yang dimaksud adalah Nabi saja. Terus ketiga, khitabun lin Nabi yang dimaksud plus umatnya. Nah, kajian seperti ini penting. Karena kesalahan Khawarij itu satu kelompok ekstrim yang tidak mengikuti Sayyidina Ali, juga gak ngikuti Sayyidina Muawiyah, tidak ngikuti Ali, juga gak ngikuti Muawiyah, disebut Khawarij. Khawarij itu jamaknya Kharijah, dia keluar dari pikiran ala Sayyidina Ali, juga keluar pikiran dari Muawiyah. Di sini disebut dia khurut dari kata Khawarij, serba keluar, dia tidak ngikuti sana, tidak ngikuti sini, akhirnya disebut Khawarij. Nah, Khawarij itu orang yang berpikir sesuai kritik yang dilakukan Quran, tapi mereka lupa bahwa yang punya otoritas kritik itu Allah. Karena yang kalau boleh sama-sama terganggu, kerajaannya itu hanya Allah. Gini, saya beri contoh ya. Yang punya hak ketika sepeda motor saya kamu pakai, yang punya hak menentukan itu gasap apa pinjam itu saya apa orang lain? Saya. Ketika yang pakai nggak pamit itu teman akrab saya atau anak saya atau orang yang saya ridhoi, itu namanya gasap apa pinjem nggak pamit? Ya udah, ini harus jelas. Tadi pagi saya ngaji direktorat, saya bilang di fikih itu ada istilah ulima ridhohu, sesuatu tidak pamit formal tapi sudah diketahui ridhonya. Makanya di fikih ada bab namanya mu'atoh, tadi pagi saya terangkan ya. Di perdebatan fikih itu ada bab namanya apa? Mu'atoh. Mu'atoh dari kata ato yu'ati, mu'atotan, saling transaksi yang non verbal tapi maklum. Ya seperti kalau kamu marung itu contohnya, kalau kamu marung di kantin terus makan gedang goreng, itu nyuri apa beli? Coba jawab saja. Kalau dikatakan beli kamu belum bayar, kalau dikatakan nyuri terang-terangan. Coba kalau mbak-mbak milih mana, itu nyuri apa beli? Kalau beli belum bayar, kalau nyuri kok terang-terangan ya. Nggak nyuri apa beli? Jadi ada gedang goreng di warung, kamu datang langsung makan, ada kerupuk dimakan, ada telur asin dimakan, itu nyuri apa beli? Nah, itu kalau orang fikih dibabkan
Dibabkan kitabul bai'il mu'atoh, akad beli lewat jalur mu'atoh. Menurut Imam Abu Hanifah seperti itu dikatakan ba'. Beliau pakai dalil al-adat muhakamah, bahwa adat itu berposisi seperti hukum. Karena posisi di warung, maka ngambil di situ dianggap memulai akad jual beli. Tapi karena ini sesuatu yang potensi masalah, Imam Syafi'i mengatakan itu enggak baik, enggak sah. Karena nanti kalau asumsi kamu gedang goreng itu 1.000, ternyata diregani 5.000 kan mangkel. Nah itu resikonya di situ, ya kan? Tapi kalau misalnya itu dikatakan, makanya Imam Syafi'i mengatakan itu profesional. Itu namanya ghormu. Ketika Anda bayar 5.000 itu namanya tebusan kesalahan. Jadi Imam Syafi'i melihat itu tidak jual beli, tapi tebusan kesalahan. Sehingga kalau saya jadi hakim, misalnya pembeli bilang asumsi saya 1.000 Gus, terus kata baik, kata penjual enggak Gus, itu tak jual 5.000, saya harus memenangkan baik. Memenangkan siapa? Penjual. Karena penjual adalah pemilik gedang goreng itu, dan posisi yang makan adalah perusak barang orang lain. Gitu. Sehingga dimenangkan penjual, ya, dimenangkan penjual. Kenapa dimenangkan? Karena cara berpikir fikih, karena dia yang punya otoritas itu, punya otoritas kepemilikan. Itu dalam fikih madzhab apa? Syafi'i. Nah, itu penting dalam analogi surga dan neraka. Orang Khawarij itu kalau ada orang dosa, itu dikatakan sudah tidak Islam lagi, dia sudah keluar dari Islam. Orang dosa itu wajib disiksa oleh Allah. Mereka bilangnya ya wajib. Dalam kelompok Islam itu ada kelompok namanya Khawarij, orang yang sangat ekstrim dalam berpikir. Dia mengkafirkan orang yang melakukan dosa apa? Besar, dihukumi kafir. Tapi pendapat ahli sunnah enggak, orang dosa besar ya dosa saja, tapi tidak usah dihukumi kafir. Kenapa? Cara berpikir ahli sunnah, surga neraka itu milik Allah. Kalau yang punya saja tidak apa-apa, ngapain ada yang ribet? Yang punya surga neraka itu Tuhan, dan Tuhan memanggil-manggil orang yang salah itu disuruh tobat. Anibu ila rabbikum, wahai hambaku yang berlebihan, yang masih dosa, ayo kembali ke saya. Kapan saja kembali ke saya tak terima. Sehingga dalam madzhab ahli sunnah, otoritas khitab, otoritas kepemilikan yang berhak ya yang punya, orang lain itu nomor 2. Sehingga tadi kalau Anda bawa kayak motor saya, dan Anda teman akrab saya, tidak pamit saya, kalau saya bilang itu nggak apa-apa ya nggak apa-apa, kalau saya bilang apa-apa ya apa-apa, nggak penting orang lain. Sehingga ini wilayah yang agak sensitif, tapi ini ilmu, mau tidak mau kita harus dengar. Sehingga di fikih ada bab ulima ridhohu. Misalnya ada orang makan gedang goreng di warung terus ditangkap Pak polisi, wah ini pencurian, mesti bakulnya nggak terima, enggak pencurian, memang tak jual. Nah, yang kasus begini, ini yang kasus, ini mungkin kasusnya anak-anak yang masih kos atau masih mahasiswa. Warung kantin dijaga ibu-ibu, ada anak makan lahap, dikira belinya cash, setelah dimakan ternyata akadnya utang. Nah, itu pertanyaannya itu halal apa enggak? Karena asumsi baiknya monggo-monggo, karena apa, sudah mengkhayal nanti ada sekian uang cash didapatkan, ternyata nyatet atau hutang. Nah kalau ngomong di depan, Bu saya mau makan di sini hutang, kira-kira enggak boleh. Wah itu ada sekian PR, makanya saya sering muji orang-orang yang enggak alim. Enak-enaknya orang tuh orang enggak alim, karena enggak kesulitan seperti ini. Kita sebagai peneliti fikih itu sering kesulitan. Nah sama Anda misalnya naik Grab atau naik taksi atau apa, ketika Anda naik itu posisinya gasap apa pinjem, dikatakan akad sewa belum bayar, dikatakan pinjem nanti harus bayar. Jadi ada sekian masail fikih yang jadi perdebatan. Nah, apapun itu nanti kata finalnya itu dia yang punya, yaitu supir taksinya atau baeknya, penjaga warung tadi. Sehingga hukum itu bagi orang lain sudah tidak sah kecuali bagi yang punya. Nah di sini ini kelihatan benarnya madzhab ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah mengatakan apapun salahnya seseorang setelah dia beragama Islam itu wilayahnya Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Makanya ada ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Muhammad, meskipun kamu kekasih saya, kamu tidak punya otoritas menentukan si A dimaafkan, si A disiksa. Otoritas itu hanya bagi saya, kata Allah. Sehingga banyak orang yang Nabi kurang srek karena membunuh pamannya Hamzah malah dikasih tobat sama Allah, namanya Wahsy. Wahsy itu orang yang Nabi gak suka karena pernah membunuh Sayyid Hamzah di perang Uhud, tapi sama Allah marah dikasih tobat. Sa'labah yang sering ibadah di masjid, sering iktikaf, saking seringnya ibadah itu sampai digelari hamamatul masjid, merpatinya masjid. Tapi na'udzubillah, beliau malah berakhir dengan su'ul hati. Kita tidak pernah tahu. Kenapa begitu? Karena begini, wilayah yang absolut itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi kalau ketemu Wahsy ya bilang, iman kamu sudah saya terima, Islam kamu sudah saya terima, tapi saya ini manusia, tolong sembunyikan wajahmu dari saya, karena kalau saya ingat kamu itu mangkel, karena ingat kamu pernah membunuh Hamzah. Tapi saya sebagai Nabi harus nerima iman kamu, karena Nabi itu gak boleh dendam. Tapi kalau mangkel-mangkel sedikit kayaknya agak boleh mungkin ya, mungkin itu ya. Tapi profesional, Nabi sebagai manusia nggak berkenan melihat Wahsy, tapi sebagai Nabi legowo terhadap imannya Wahsy. Tapi Allah sendiri yang ngendikan laisa laka minal amri syai'un aw yatuba. Coba orang munafik, kayak apa salahnya orang munafik? Tapi ketika Allah ngendikan tentang orang munafik gimana? Wa yu'adzibal munafiqina in sa'a aw yatuba. Allah bisa saja menyiksa orang munafik insya'a kalau berkehendak, au yatuba, atau Allah mengasih tobat. Nah, karena pendapat ahli sunnah itu lebih valid sesuai ayat-ayat Quran, maka yang diikuti mayoritas di dunia adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan itu dimulai cara berpikir yang sederhana, yang berhak menentukan khitab ya yang punya, titik itu saja. Yang berhak menentukan khitab ya yang, lah tentu yang punya alam raya ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mensifati dirinya Malik Yaumiddin. Kita tidak bisa. Makanya bahaya ya, pikiran-pikiran kayak Khawarij itu bahaya. Sampai nggak usah tanya saya. Lalu Khawarij kalau di era modern siapa Gus? Anda provokator kalau tanya gitu. Ya itu tidak boleh provokator. Pokoknya pikiran itu salah karena membatasi otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu paling tersinggung kalau sifatnya dipakai, dicatut. Di Sahih Muslim itu ada riwayat, di hadis Muslim termasuk hadis Sahih itu Bukhari dan Muslim, itu ada seorang soleh sujud. Pas sujud dia diinjek orang preman, kira-kira seperti itu kalau sama diinjek. Terus si yang sujud tadi bilang gini, wawahi, ada kata wawahi la yaghfiru wahu laka, demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Saat itu juga Allah ngasih wahyu kepada Nabi di zaman itu, bilang ke yang sujud, pahala sujud tak cabut, dia tidak punya pahala, dan yang menginjek dosanya tak ampuni. Terus Nabinya tanya, kenapa ya Allah? Saya tersinggung, kata Allah, hanya disetatuskan nggak bisa memaafkan. Padahal wa anal ghafir wa anal akhid bidzunub, saya adalah zat yang bisa maafkan, bisa nyiksa. Kenapa status saya tinggal satu? Allah kan bisa kan, walillahi mulkus samawati wal ardh yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi si yang sujud tadi menstatuskan Allah hanya satu, yaitu yu'adzib, menyik. Itu kata Allah, kok enak, saya ini Tuhan, bisa menyiksa, bisa mengampuni, kenapa status saya jadi satu? Kamu kan mesti gak terima. Status kamu dihilangkan satu, terima gak kamu? Gak terima. Sebagai suami kamu tetap punya dua status, bisa meneruskan nikah, bisa menceraikan. Coba status kamu tak ambil satu, nggak boleh menceraikan. Istri kamu gendut, walek, cerewet. Wah, posengnya bukan main itu. Sama mbak-mbak juga sama. Sebagai istri harus nurut sama suami gini-gini, tapi juga punya hak rafa, hak mengajukan gugatan cerai jika suaminya tidak jelas. Mau nggak dicabut status hak rafa? Nggak mau. Kalau punya suami walek, jelek, senangnya goda perempuan lain, itu kan. Nah, Allah itu punya status bisa memaafkan, juga punya status bisa menyiksa. Terus orang-orang yang sok soleh dengan tanda kutip itu kadang-kadang inginnya Allah tuh nyiksa terus sama musuhnya. Kalau sama dia memaafkan terus. Terus corong Jawa kan, aku mbahmu tapi kan gitu kira-kira. Kok enak gitu. Nah, jadi ya sudah seperti itu.
Lagi-lagi kata kuncinya apa? Beri otoritas itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah pemilik otoritas sejati. Sehingga zaman Nabi siapa saja itu ya mungkin orang kayak apa dulu Khalid bin Walid. Perang Uhud kalah itu panglimanya orang kafir zaman itu siapa? Khalid bin Walid. Dan dia melakukan pembunuhan masif zaman itu. Tapi dia dikasih tobat. Namanya Khalid bin Walid. Tapi Sa'labah yang tukang di masjid kadang berakhir seperti itu. Ya sudah, akhirnya kita mau tidak mau ya sudah introspeksi. Sampai sesoleh apapun kita selalu diajarkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Karena kayak apa kalau hati kita dibolak-balik? Karena cara berpikir tentang Islam dan tentang ateis atau tentang kekafiran itu mirip satu visi. Makanya ini hati-hati mahasiswa karena senangnya berpikir sendiri. Ada ngelantur kemana-mana. Saya beri contoh. Sampean kalau sekarang masih miskin berbahagialah. Karena miskin itu mudah jadi orang dermawan. Kalau orang sudah kaya itu ribet. Coba misalnya sampean jadi santri saya, tak contohkan. Biasanya santri kalau sama kiainya akan loyal. Kamu miskin punya ayam 2, tak minta 1 boleh enggak? Boleh, padahal itu 50%. Ya, terus punya uang 100.000, tak minta 50.000 kira-kira boleh enggak? Boleh, padahal itu 50%. Tapi kalau kamu kaya, punya uang 1 miliar, tak minta 500 juta, boleh enggak kira-kira? Padahal itu berapa? 50%. Gampang mana dermanya orang kaya sama orang miskin? Untuk mengamal 50, itu mahasiswa yang masih miskin-miskin, uangnya hanya 100.000, nraktir temannya habis nggak masalah. Padahal itu berarti 100%. Uangnya 50.000 diminta temannya dikasihkan semua. Padahal itu aset satu-satunya. Nah, Sa'labah itu cara berpikir gitu sehingga Allah tersinggung. Saya beri contoh ya, Sa'labah itu singkat cerita kan kalau habis jamaah salam langsung lari pulang. Terus ditanya sama Nabi, kenapa kamu kesusu pulang gitu? Istri saya di rumah masih belum pakai baju karena gantian sama saya. Saking miskinnya tuh baju itu gantian. Sama nggak usah bayangkan lalu di rumah telanjang kayak apa, berarti kamu porno. Kamu porno berarti tidak boleh. Pokoknya ceritanya seperti itu, tidak usah lari, gantian pakai itu. Singkat cerita, ya Rasulullah, buat saya ini didoakan kaya. Sampai 3 kali Nabi bilang bisa saja miskin itu lebih baik bagi kamu. Lama-lama sampai memaksa Nabi, akhirnya Nabi berdoa. Terus beliau kaya. Dan Sa'labah agak salah, dia nggak minta paket kaya barokah, tapi mintanya kaya saja, diturutin kaya. Pertama punya kambing di pegunungan ya, kalau di Arab itu kan kambing diletakkan di Jabalen, Mabinal Jabalen, di antara 2 lembah itu 40 sampai 80 sampai 4.000. Singkat cerita ketika 40 Nabi sudah memerintahkan sahabat diminta zakat. Berarti kalau 40 itu 1, kalau 80 kira-kira 2. Ya sudah gitu. Sebetulnya ketika 40 kalong 1 terkurangi 1 zakat itu kan ringan karena masih 39. Ya kayak tadi kamu punya uang 1 juta, jangan 1 juta, 500.000 sudah agak berat kamu. Tidak, gini saja, tak beri contoh betapa mudahnya dermawan bagi orang miskin. 1 juta itu kan zakatnya berapa? 25.000 ya, rubul usyur kalau dalam bahasa Arab itu berapa? Kalau bahasa kampus kan berapa? 2%, 2,5 ya, 2,5. Itu bahasa keliru sebetulnya. Sama ikut saya saja. Saya itu berkali-kali saya pernah nggarap matematika, cepet-cepetan biar pakar matematika itu mesti cepet saya. Karena saya ini agak bedui. Orang bedui itu cara berpikir itu lebih gampang. Jadi kalau orang Arab, tak ajarin matematika Arab ya, itu nggak ada porogapit. Jadi begini cara berpikir orang Arab itu, berpikir bertahap. Ya kalau 2,5 itu kalau orang Arab bilang rubul usyur apa? Rubul usyur, 1/4 dari 10. Jadi kalau orang Arab berpikir bertahap. Jadi misalnya 1 juta, 1/10-nya berapa? 100.000. Terus 1/4-nya berapa? 25.000. Jadi disebut rubul usyur, 1/4 dari 10. Jadi 1 miliar, cari 1/10-nya dulu, 100 juta. Terus 1/4-nya, sehingga nggak usah porogapit ruwet. Jadi orang Arab kalau bilang 1/10 sama 1/20 itu tidak bisa, karena nanti dadak porogapit. Orang Arab bilang al usyur atau nisful usyur.
Misalnya zakatnya apa itu zuru, berarti 100, sepersepuluhnya berapa? 10. Terus orang Arab kalau misalnya pertanian kamu biayai zakatnya 1/20, orang Arab bilang bukan 1/20, nisful usur. Berarti berapa? 100, usurnya 10, separuhnya 1/10, berarti 5. Lah 5 ini bahasa kamu apa? 1/20. Ya, bahasa orang kampus 5 kan 1/20, kalau 10 1/10. Kalau orang Arab bilang apa? Usyur atau nisful, kan gampang gitu. Ya saya ulang lagi ya, berarti kalau 1/10-nya 1 juta, usurnya berapa? 100, nisful usur 50. Ya, gampang mana matematika Arab sama matematika ini sama? Daripada sama nggak porogaf betul pusing saya lihat itu. Ya sudah gitu aja, pokoknya diusurkan semua. Orang Arab kalau bilang tuh diusurkan semua, berarti 1 juta. Misalnya zakat mal kan 2,5, berarti 1 juta usur dulu, berarti 100.000. Lah zakatnya itu rubul usur, 1/4 dari 1/10. Ya di 1/10 dulu, berarti 100. Habis itu rubul usur, 1/4 dari 1/10, berarti jadi gampang aja, 1 juta tulis saja langsung 100.000 usur, terus 1/4-nya 25. Gampang mana? Gampang lagi pakai kalkulator. Nah sekarang begini, kira-kira kalau kamu punya uang 1 juta diminta zakat 25.000, enteng nggak? Enteng. Biasa kan kita punya uang 1 juta naktir teman sampai habis 100.000, 200, enteng. Tapi kalau sudah 10 juta 10 juta berarti rubul usurnya berapa? 250. Kalau 1 miliar 25 juta. Wah itu sudah pikiran kamu kan bikin toko baru, bikin konter baru. Nah kalau 100 miliar berapa? 200. Nah sak labah ini ketika dimintai zakat ketika 40 enggak, masih kambing 40 enggak mau, 80 enggak mau, sampai hampir 4.000. Kalau 4.000 misalnya digawe rata-rata 51 aja, digawe bulat ya, berapa sebenarnya? Per 1.000 kan 20 ya kan? Per 1.000 kambing kalau dipakai 50 saja, per 1.000 kambing berapa? 20 kan? 20. Kalau 4.000 80. Kira-kira itu misalnya dipakai 50, apalagi itu 40 lebih banyak lagi. Akhirnya ngomentari sahabat yang disuruh Nabi ngambil zakat, wah ini tidak zakat, pemerasan, karena jumlahnya sudah signifikan. Maka kalau kamu ingin dermawan sekarang itu bisa dermawan 50%. Itu punya 2 ayam kurus lagi. Diminta masjid untuk syukuran, bawa aja. Punya kambing kurus 2, kata kamu hanya itu, ada panitia masjid minta sumbangan, kasih aja 1, sudah ngamal 50%. Tapi kalau punya sapi limusin 2 yang per 1 harganya 70 juta, kalau diminta 1 kan nilainya tetap 50%. Gampang mana orang miskin sama orang kaya ngamal? Orang miskin. Terus kedua hebatnya orang miskin itu kalau ngamal itu dramatis. Betul itu. Jadi makanya kenapa Nabi suka orang miskin. Loh, saya pernah ditanya, saya ini punya teman yang kaya raya, dia biasa ngamal 1 miliar 2 miliar. Dia nggak terima sama fatwa saya, Gus kenapa Anda masih muji orang miskin? Ngamalnya tuh banyak saya sekali ngamal bisa 1 miliar, setengah miliar. Tapi kata saya, ngamal kamu itu tidak dramatis, nggak seru kata saya. Terus dia tanya, kok bisa Gus? Dia orang kaya, paling ngamal 1 miliar untuk bangun masjid, 1 miliar, setengah miliar bangun pondok, setengah miliar. Tapi kalau orang miskin, misalnya tukang beca, orang miskin kan pasti kawannya orang miskin. Kan nggak mungkin orang miskin utang Abu Rizal Bakri, utang Yusuf Kala, kan nggak mungkin. Kenal saja ndak. Orang miskin kan utangnya sesama orang miskin. Itu pasti itu kan hukum sosial itu. Nah ternyata itu apa? Hari itu anaknya ndak makan, hari itu istrinya mau kelahiran. Utang sesama miskin, diutangi 50.000.
Tapi uang ini dramatis, kalau hari itu nggak makan mati. Artinya apa? Ada orang ngamal 1 miliar untuk bangunan, kadang aksesoris, yang satu ngutangi 50.000 tapi taruhannya nyawa. Nah sekarang menyelamatkan nyawa sama bangunan keren mana? Maka berbahagialah orang miskin, karena komunitas mereka ini utang piutang urusan apa? Nyawa. Jadi ini lebih dramatis ya, lebih dramatis, lebih keren. Loh, makanya utang piutang orang miskin itu paling diabadikan Quran karena lebih keren, lebih keren. Karena nyawa apa? Loh saya ini kan termasuk kecil sudah kiai agak keren, sudah kiai agak mapan. Itu kalau orang-orang kaya nawarin saya paling Gus nggak ganti mobil, nggak ganti aksesoris mobil itu nggak keren. Al-Nadikan tetap ngamal pun nggak keren. Tapi kalau orang miskin, saya sering kan dengar cerita mereka orang itu ngeri. Kayak cerita yang diabadikan Quran itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu Nabi ngumumkan saya punya tamu tapi hari ini saya tidak bisa hormat tamu. Ada sahabat yang usul, saya ya Rasulullah, perlu dicatat dulu di Arab tuh nggak ada warung, nggak ada GoFood, nggak bisa kamu pesen online terus, wah nih nanti delivery gitu nggak bisa. Nah terus akhirnya datang ke rumahnya, datang istri saya ada makanan, ada hanya untuk jatahnya bayi. Terus ya sudah, bayinya kamu tidurkan supaya jatah itu dimakan tamunya Rasulullah. Tapi kan jatahnya orang satu, tamunya kan malu kalau nggak ada yang nemanin. Terus ya sudah, lampunya dimatiin, pura-pura kamu nemanin. Wos yang satu ya ada piring sama sendok, pura-pura nemanin, yang satu makan betul. Itu diabadikan Quran. Karena apa? Dramatis gitu. Sehingga pagi-pagi dia datang ke Nabi, kamu punya amal apa? Sehingga tadi malam ada ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengalahkan kepentingan dirinya sendiri meskipun punya kepentingan sendiri demi tamu tadi. Terus cerita dia, kita tamu tadi malam ya Rasulullah, yang saya sanggup menghormat, sebenarnya saya tidak punya apa-apa, hanya jatah bayi. Itu aja dramatis, bayinya ditidurin dulu. Tapi tidak disuntik ganja, tidak ditidurin. Ditidurin biasa nanti kan. Ditidurin biasa, terus suami saya pura-pura nemani, lampu dimatikan. Nah mungkin tamunya saking laparnya gak penting mikir itu, yang penting makan aja. Jadi maka sebetulnya orang-orang miskin itu tidak usah hiru, wah itu orang kaya bisa ngamal masjid 1 miliar, 2 miliar. Tetap ngamalnya ini sesuatu yang tidak mendesak. Tapi sesama orang miskin, kalau temannya minta tolong itu mesti dramatis. Istri mau kelahiran, kematian, kelaparan, pokoknya yang diselamatkan itu seru semua. Artinya gini ya, kalau miskin ya nikmati saja, itu ada peluang untuk menyalip pahalanya orang-orang. Tapi yang kaya ya tetap kaya. Kalau semuanya miskin, nanti yang miskin kerja di mana kalau semuanya miskin? Ya kembali ke tadi, ke ilmu khitab. Kalau ini tidak dipelajari, maka orang Khawarij ini megang otoritas. Tidak bisa. Mereka nggak menguasai pintu surga maupun pintu neraka, nggak bisa. Mereka dengan seenaknya, tobatnya orang yang pernah gini nggak diterima, tidak bisa. Wilayah yang nerima tidak itu wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tetap berpendapat sesuai eksplisit yang ada di Quran. Walillahi mulkus samawati wal ardi, apa? Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Sehingga nggak boleh kita pegang otoritas agama, nggak boleh. Kita hanya bisa menjelaskan. Kalau pegang nggak boleh. Misalnya saya dengan sampean surganya dulu mana? Bisa saja dulu jenengan. Kok bisa Gus? Iya kan? Mungkin wah keren ngaji tawaduk mau. Mungkin saya dari bab tawaduk keren sampean. Di bawah saya di atas, di bab tawaduk keren sampean. Sehingga kalau surga kok jalurnya tawaduk mesti dulu sampean. Karena sampean di bawah saya di atas. Tapi saya nanti protes sama Allah. Protesnya gini, posisi saya diperintah ya Allah. Gayanya mereka duduk di bawah, tapi merintahkan saya supaya mau mengajar. Jadi nggak ada sopan-sopannya karena mereka merintah ya. Ya, terutama di PPAI ya, Pak. Oh itu nggak sopan sekali kan pemerintah. Sehingga kalau yang dipandang, makanya masyhur itu kan, ada wali itu yang satu jadi wali karena sholat di shaf awal, keren kan, shaf awal fadilahnya utamanya kan luar biasa. Yang satu kalau sholat itu di belakang terus, tapi juga jadi wali. Yang depan agak protes, ya Allah kenapa ini jadi wali padahal sholatnya di belakang. Jawabannya lucu yang di belakang. Kenapa? Saya itu malu, saya ini masih banyak dosa, banyak salah, kok di depan kok kayak suci sendirian. Jadi kalau kamu sowan sama raja atau sama kiai, yang paling depan itu kan yang kepedean,
Dia milih yang belakang, jadi sopan aja, nggak terlalu deket gitu. Orang itu tidak pernah tahu. Kadang-kadang Allah itu kita tidak pernah tahu. Andai kan boleh dibahasakan, kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Jadi Allah itu zat yang mau, ya itu tadi otoritasnya penuh. Makanya saya pernah cerita di mana-mana, di kitab-kitab yang saya baca itu ada 2 orang yang ahli neraka, sudah di neraka. Ini sekaligus ijazah, saya ulang lagi sekaligus ijazah, bisa dipraktekkan nanti itu. Setelah itu 2 orang ini dipanggil ke surga sama Allah. Allah itu tanyanya ya aneh, enak di neraka? Ya udah enak di neraka. Ya gak enak di neraka, kok ditanya enak enggak, ya gak enak. Ya sudah, kembali lagi ke neraka, lari kencang-kencang, lari menuju neraka, lari sama Allah. Dipanggil lagi, loh kenapa kamu semangat? Ya Allah, saya ini kapok, saya ini trauma. Dulu ketika engkau perintah, saya ini lelet sekali, disuruh sholat lelet, disuruh zakat lelet. Maka ini jenengan perintah saya semangat supaya nggak ngulang kesalahan yang sama. Akhirnya sama dipanggil, ya sudah di surga aja, di surga. Karena semangat lari menuju neraka. Maka ini ijazah, nanti kalau di mahsyar ya kamu dipanggil, ayo masuk neraka, harus apa? Semangat, harus semangat. Oke Gusti, semangat. Lah repotnya kalau nggak dipanggil lagi. Akhirnya barokahnya semangat itu dia di surga. Kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan, nanti kan boleh dibahasakan seperti itu. Yang satu, ayo kembali lagi ke neraka, tolah itu, jalan noleh lagi, sampai itu nggak semangat noleh lagi. Terus ditanya sama, kenapa kamu tolah gitu? Saya tidak pernah ngira ya Allah, ketika engkau panggil di surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah, kamu di surga saja. Barokahnya husnudzon. Jadi Tuhan itu unik. Makanya dalam tradisi ulama itu ad-dinu ar-riwayah, agama itu riwayat. Sebagian diredaksikan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini, ilmu ini agama, maka lihat riwayatnya. Karena kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Kita harus mengikuti riwayat yang diutarakan Rasulullah SAW. Karena kita tidak pernah tahu. Kayak tadi ada orang diinjek, kita mesti kan terprovokasi ingin bela yang sujud, menyalahkan yang injek. Tapi ketika yang sujud mencatut nama Tuhan, Allah tidak akan memaafkan kamu. Itu Tuhan tersinggung karena sifatnya direduksi satu, diambil satu, disembunyikan satu. Loh, ada kan dia begini mungkin malah Allah maklumi. Saya tidak akan maafkan kamu. Enggak apa-apa Allah, kan saya kan tidak mencatut namanya Allah. Selama hidup saya tidak akan maafkan kamu. Allah nggak akan tersinggung karena dia sebagai manusia tentu punya dendam, punya rasa mangkel, punya emosi. Tapi kalau ketika bilang Allah tidak akan maafkan kamu, berarti dia mencatut statusnya Allah. Dan Allah disifatkan hanya satu dari sifatnya Allah, yaitu hanya sifat menyiksa. Padahal Allah punya sifat memaafkan. Ini hati-hati bagi orang-orang soleh, orang-orang yang terlalu berpikir keras dalam Islam, nggak boleh seperti itu. Masyhur itu kan, ada satu perkampungan yang sering secara masif terstruktural mau menghabisi Nabi, yaitu namanya kampung Usoyyah, Ro'lan sama Zakwan. 3 kampung ini sering koalisi mau menghabisi Nabi, sampai Nabi sering kunut nazilah, Allahumma an Ro'lan wa Zakwan wa Usoyyat asad Allah wa Rasulah. Sering dipasutkan gitu. Tapi Allah malah menurunkan wahyu, Muhammad, kamu tidak boleh intervensi saya seperti itu. Bisa saja mereka dapat hidayah. Semenjak itu Nabi meninggalkan kunut nazilah. Terus dan sebagian ulama mengatakan itu awal diturunkannya ayat laisalaka minal amri syai'un au yatuba alaihim au yu'adzibahum. Jadi ini sekaligus lagi-lagi ini bab khitab. Jadi ya seperti kita punya, makanya orang itu tetap donga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, karena otoritas itu bagi yang punya. Maka kata malik, kata pemilik itu kunci dalam ilmu tauhid atau ilmu tafsir atau ilmu apa saja. Misalnya gini, saya punya rumah. Saya punya rumah yang ruangan depan itu ruang tamu, tentu dapat perlakuan khusus. Sering steril, sering bersih, bahkan dihias pakai bunga, pakai macam-macam. Ruangan tengah biasa, ruangan belakang buat buangan sampah, buat WC, buat macam-macam. Sah apa enggak? Sah. Kenapa? Karena saya pemiliknya. Apa? Karena saya.
Tapi kira-kira yang sedang di ruang tamu, tanah yang sedang di ruang tamu yang dimanjakan juga nggak boleh kumo luhur. Bisa saja suatu saat saya rubah pikiran, rumah saya tak balik dari menghadap utara ke selatan. Yang dulu WC jadi ruang tamu, yang ruang tamu jadi WC. Langsung perlakuannya rubah 180 derajat, bisa 360 derajat. Lah itu yang di sini nih, kenapa orang soleh pun tetap takut sama Allah, karena Allah itu yaf'alu ma yasha, bisa melakukan apa saja. Sehingga tradisinya ulama ketika zaman ini sudah rusak seperti ini, ulama-ulama tidak ada yang khawatir, karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi sebagai zat penunjuk. Coba kita sudah tidak ditungguin nabi, nggak ditungguin wali, nggak ditungguin orang-orang soleh dulu, tapi agama itu ya jalan sampai sekarang. Ada orang ngaji, ada orang sholat, ada orang zakat. Andaikan agama itu diserahkan manusia, sudah kita tidak bisa mempertahankan agama ini di zaman seperti ini. Tapi karena Allah itu Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk, dan sifat Allah Ta'ala pasti tata'atsaru bi khalqih, pasti ada akibatnya di makhluk. Seperti Allah mensifati dirinya Ar-Razzaq, yang memberi rizki. Buat zaman buyut-buyut perang dijajah Belanda ya tetap makan, ya tetap kawin. Kadang istrinya banyak padahal zaman jajan Belanda. Kita nggak dijajah aja susah. Dulu itu babah kamu istrinya 1 atau 2? Buyut-buyut kamu banyak yang 2 padahal miskin. Karena Allah mensifati dirinya Ar-Razzaq. Mbok keadaan kayak apa orang tetap dapat rizki. Begitu juga Allah mensifati dirinya Al-Hadi. Mbok keadaan dunia rusak kayak apa tetap ada yang dapat hidayah. Jadi kamu tidak usah khawatir terhadap agama ini, karena Allah mensifati dirinya apa? Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Kayak apa Amerika, kayak apa Korea. Saya itu pernah di Korea, katanya negara ateis. Di sana TKI yang nyari uang, ternyata di sana itu bikin masjid. Coba kalau Allah menghendaki, di Korea ada masjid. Karena bikin masjid nggak boleh, kalau nyewa boleh. Jadi Korea itu ada satu aturan kayak di Jepang, kayak di umumnya negara maju, yang sudah fungsi sosial itu tetap sosial, nggak boleh menambah yang baru. Jadi kalau dari gereja dibeli masjid boleh, tapi kalau tanah lapang dipakai masjid nggak boleh karena ngurangi tanah. Tapi kalau dari gereja jadi masjid boleh, dari bar untuk masjid boleh, dari pantai asuhan jadi masjid boleh. Pokoknya yang fungsi sosial. Saya pernah ngaji di masjid itu, bawahnya bar, atasnya gereja, atasnya lagi masjid. Kadang ya balik masjid dulu, bar, baru gereja. Karena memang yang sudah kawasan sosial ya kawasan publik ya untuk publik. Kita tidak pernah mengira kalau di sana ada tauhid. Tapi Allah itu Al-Hadi, apa? Allah itu Al-Hadi. Sehingga ya delala ada orang Indonesia kerja di sana, terus nuraninya tersiksa kalau tidak ada tempat sujud. Akhirnya mereka urunan bikin masjid. Itu banyak yang santri saya sering ngaji saya. Ya saya ulang lagi ya. Jadi cara mikir khitab sama Allah gitu dulu ya. Nggak boleh kamu berpikir khawarid yang membatasi kekuasaan atau hidayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak pernah tahu. Salaba ngomong gitu itu masalah besar, karena mengatakan kekasihnya Allah itu pemungli. Karena tadi wah ini tidak zakat lagi tapi apa, pungli, ini apa, pemerasan. Karena tadi jumlahnya sudah sekitar 4.000, zakatnya kan banyak sekali. Makanya saya mohon, saya model di UI itu setuju kalau zakatnya dimulai dari kecil lebih ringan. Misalnya kita gaji 1 juta dipotong 25.000 kan ringan. Tapi kalau gaji kamu 1 miliar kan mendingan untuk bayar supir, buat yang jaga gudang, kan mesti pikir aja sudah macam-macam daripada dipakai zakat. Ya, jadi diantara menganalisis Quran adalah apa? Dudukkan Allah sebagai malikul umur kulliha, yang menguasai semua urusan. Tapi kalau kita apapun hebatnya hanya sebagai ulama, hanya sebagai mufti, hanya sebagai kiai, itu tidak punya otoritas. Sehingga misalnya banyak kan, misalnya anak yang kita cintai, kita modali malah bangkrut, yang tidak kita modali malah kaya, karena urusan tidak di tangan kita tapi di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid juga gitu. Masjid yang dikelola secara sehat, ramai jamaahnya gini-gini, itu dikelola oleh manajemen. Ada masjid yang kelihatannya sepi, jamaahnya ya sedikit apa, tapi kadang-kadang diridhoni Allah. Kenapa? Karena masjid itu nggak menjadi problem sosial bagi komunitasnya. Saya beri contoh, masjid ramai tentu baik, nggak perlu saya ceritakan, karena masjid ramai itu ya mesti baik. Masjid yang banyak jamaahnya tentu baik, itu nggak usah dibicarakan. Tapi ada beberapa masjid yang sepi, tapi Allah itu suka.
Kenapa? Karena lembaga agama itu nggak boleh mengganggu sistem sosial. Jadi kita tidak pernah tahu cara berpikir Nabi. Yaitu banyak kan sahabat habis sholat duhur ba'diyah di masjid, qobliyah di masjid. Apa kata Nabi? La taj'alu buyutakum kuburan, cung nak apik aja mbok entek-entekno ning masjid. Omam ya bagai keapian. Rumah kamu jangan jadikan kuburan. Jadi sholat sunatnya di masjid, ba'diyahnya di masjid. Pulang-pulang tanya, "Mah, makannya di mana?" Terus marah-marah karena kurang disediakan makanan. Kan lucu kan? Di masjid qobliyah, ba'diyah, pulang-pulang tanya apa? Makanan. Tersinggung lagi kalau belum disediakan. Akhirnya apa? Anak-anak kita yang kecil kenangan melihat bapaknya itu apa? Bapak itu orang yang kalau dari masjid tanya makanan dan marah kalau tidak kesampaian. Coba kalau kamu datang dari masjid sholat, kenangan anak kamu apa? Bapak itu orang yang kalau datang dari pergi sholat. Sehingga kenangan anak-anak kita ini melihat kita sholat sujud di rumah. Sehingga Nabi membahasakan apa? Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan, kasih jatah sholat. Sehingga ulama mengatakan jamaah itu paling baik itu di masjid untuk jamaah fardu. Untuk sholat sunat beberapa malah sebaiknya di rumah. Sehingga saya ini sebagai kiai ya sering bingung. Bingungnya kadang ada orang terlalu overacting, ingin masjidnya ruame sehat. Yang satu enggak. Saya ini sering dipamiti. Ya saya akhirnya bingung. Bingungnya ya barokahnya ngalim itu bingung. Kalau enggak ngalim malah enggak bingung. Karena ya sudah harus gitu. Sampai tak beritahu ya. Nabi awal ngendikan itu ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Semua tanah Allah itu hakikatnya masjid. Apalagi ini rumah kita. Anak kita biar menyaksikan saat kita sujud, saat kita baca Quran, saat kita ngaji. Kalau semua ini di masjid, kemudian Anda di rumah taunya makanan, menuntut ngopi, menuntut kenangan di keluarga kita kurang baik. Makanya Nabi membahasakan apa? La taj'alu buyutakum kuburon. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Apalagi ada pepatah lagi, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama. Coba kalau kita ngajarin Quran di rumah, ya tentu masjid ya tetap ada kegiatan, tapi jangan sampai mematikan rumah. Sehingga kita sebagai ulama itu ada masjid rame ya seneng, ada masjid setengah rame ya nggak apa-apa, asal efeknya menyebar ke masyarakat. Jadi ramenya masjid ya baik, tidak rame kalau yang rame ibadah di rumah-rumah juga baik. Maka dulu zaman Nabi Musa malah istilahnya waj'alu buyutakum qiblata wa aqimus sholat. Jadikan rumah kamu sebagai kiblat, sebagai tempat ibadah. Coba kenangannya Nabi kalau sholat malam itu di rumah apa di masjid? Di rumah. Sehingga Aisyah punya kenangan sampai hatta waromat kodamau, sehingga kakinya Nabi bengkak. Dan Nabi alami saja. Kamu kira Nabi sholat punya kayak anak-anak sekarang kan yang ada ruang sholat, ternyata hanya dipasang sajadah sama tasbih, nggak pernah dipakai. Kalau Nabi enggak, yang dipakai Sayyidah Aisyah itu ya tempat sholat. Sehingga kata Aisyah, Nabi itu sholat di tempat tidur saya. Kalau Nabi sedang berdiri, kakiku tak selonjorkan. Kalau Nabi sujud, kakiku tak ingkretkan. Ya di tempat Sayyidah Aisyah tidur itu Nabi sholat. Pas berdiri kan berdirinya Nabi lama, Aisyah selonjor. Pas Nabi mau sujud, kakinya diingkretkan. Segampang itu Nabi. Akhirnya apa? Kenangannya Aisyah sebagai istri itu doa-doa tahajud, doa-doa. Coba kalau Nabi tahajudnya di masjid, Sayyidah Aisyah tidak punya kenangan doa-doa apa? Sehingga kita harus ngikuti ngaji. Sehingga kalau nuruti teori ya sholat itu ibadah, sebaiknya kalau ibadah ya di tempat ibadah. Tidak seperti itu cara pandang. Kata Nabi, semua buminya Allah adalah saksi kita ketika ketemu Allah. Semakin saksi itu banyak, maka semakin baik. Maka kalau sholat sunat, kesunatannya itu pindah-pindah tempat. Tapi ya jangan terlalu habis di sini terus pakai mobil ke sana gitu. Iya, kalau pas di perempatan ada orang cantik nggak jadi diterusin nanti. Tapi ini sama saya cerita ya. Jadi di antara mengkaji Quran itu mengkaji cara Allah membuat khitab. Dan yang kunci semua adalah Allah adalah zat sing otoritatif, malikul umurikul liha, pengendali dari semua. Maka kalau nyifati Allah ya tetap yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu
mayasa. Jangan pernah mengambil otoritasnya Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama merenungkan makna iman. Iman yang hidup merangkul ajaran Islam untuk kehidupan yang sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Gus Konyol. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang sangat saya cintai. Hidup merangkul ajaran Islam untuk kehidupan yang sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube. Selamat datang di channel YouTube Gus Konyol. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang sangat saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan makna iman yang sebenarnya. Banyak di antara kita yang mengaku memiliki iman, tetapi bagaimana kita menjadikan iman itu sebagai ruh yang menghidupi setiap langkah dan pilihan hidup kita? Seringkali kita melihat orang yang mengaku muslim, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, perilakunya jauh dari ajaran Islam. Atau sebaliknya, ada yang sangat taat dalam ibadah ritual, tetapi kurang memperhatikan hubungan dengan sesama manusia. Padahal Islam mengajarkan kita untuk memiliki iman yang utuh, iman yang tidak hanya tercermin dalam salat atau puasa, tetapi juga dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain, bekerja, dan mengelola harta yang kita miliki. Pada ceramah kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana merangkul ajaran Islam secara utuh untuk mencapai kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat. Saudaraku yang berbahagia, saya Gus Konyol mengajak saudara nyimak kajian cara mengikat ibadah dalam Islam. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kita ingin maju sebagai umatnya, kita harus meninggalkan zakat. Nah, saudara-saudariku, akhirnya kita jumpa lagi di channel kami. Nah, kali ini saya akan membahas seputar bulan Ramadan.
dimana di hari-hari ini pemimpin kita termasuk Kemenak Menteri Agama menyarankan bukan melarang, menyarankan untuk meninggalkan zakat. Kalau pemimpin kita menyarankan seperti itu, Menteri Agama itu dalam Islam itu ya paling tinggi lah jabatannya daripada presiden. Dia kan untuk umat, untuk semua umat gitu, baik umat Nasrani, Hindu, Buddha, dan banyak lagi lainnya. Jadi di sisi lain, jabatan sebagai seorang menteri harus memberi contoh yang baik, bukan memberi contoh yang pelit. Menyarankan zakat itu tidak populer kan gitu kan dalam ceramahnya itu. Bukan seperti itu saudara ya. Di zaman sahabat Nabi, di zaman Rasulullah SAW, di mana kalau memang zakat tidak populer, kenapa para sahabat itu memerangi orang yang tidak mau berzakat? Orang yang tidak mau berzakat itu bisa diartikan orang pelit. Orang pelit itu adalah bagian orang yang sangat dibenci oleh Allah. Sekarang saya diciptakan, ada orang yang itu pendosa sehingga orang itu terancam ke neraka. Ketika Jibril itu matur, ya Allah, si fulan ini gini, Allah Ta'ala senyum, wahai Jibril, aku tahu yang kamu tidak ketahui. Walaupun orang itu saya sudah tahu, orang itu bermaksiat, dosa gini, tapi dia itu punya bagian dari yang paling aku suka. Apa itu ya Allah? Orang itu ahli sodako. Orang itu bermaksiat hanya karena tidak tahu dengan maksiatnya. Dan orang itu bermaksiat bukan karena kemauannya, karena tidak ada orang yang mengajari tentang kebaikan. Maka oleh Allah, si fulan itu dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang itu berzakat, rukun Islam kan ada 5. Zakat itu disebut dalam rukun Islam loh. Jadi zakat itu disebut dalam rukun Islam. Nah, kalau disebut dalam rukun Islam berarti kan itu wajib gitu. Tapi kenapa menteri kita itu kok seperti itu? Naudzubillah. Jadi saudara-saudari, kalau kita itu mengikuti kajian-kajian, jangan asal-asalan. Kenapa? Bagi orang yang kaum awam yang tidak memahami, akhirnya mengikuti. Padahal itu sesat kan gitu. Alasannya katanya kalau di negeri sana, negeri sini itu kan zakat tidak dipentingkan kan gitu. Nah, itu salah besar teman-teman ya. Jangan berpatokan kepada negara, karena belum tentu aliran kita sama, belum tentu imam kita itu sama. Kalau Imam Nahdlatul Ulama itu kan Imam Syafi'i. Tapi walaupun demikian, tidak usah mengikuti imam yang lain. Tapi bukan berarti kita itu membenci aliran yang lain, bukan berarti membenci imam yang lain, bukan. Cuman kita itu harus berdiri dan berjalan di kapling kita masing-masing. Contoh, kita kan Imam Syafi'i. Nah, kalau kaplingnya Imam Syafi'i, kita itu wajib zakat, ya zakat. Kan gitu. Zakat itu enggak nunggu bulan Ramadan ya. Enggak nunggu bulan Ramadan kalau bicara zakat itu. Berapa kita punya rezeki harus ada zakatnya kan gitu. Terus apakah zakat itu harus diberikan kepada anak yatim? Jangan. Anak yatim tidak berhak menerima zakat, saudara-saudari. Kan ada di komentar, kalau gitu saya mau zakat sama anak yatim, katanya jangan. Oh jangan. Nah, maka dari itu tonton video ini sampai selesai agar teman-teman tidak salah paham ya. Zakat itu bisa diberikan kepada kaum duafa, pada fakir miskin, itu zakat. Nah, lalu anak yatim itu dapat dari bagian mana? Nah, zakat itu bagi kaum duafa, fakir miskin itu zakat. Anak yatim itu lalu menerima apa? Anak yatim itu disantuni dari bagian sodako. Gitu teman-teman. Jadi anak yatim jangan diberi zakat ya. Ayo muliakan anak yatim. Ayo angkat derajatnya ya. Karena paling baik ibadah itu ketika kita itu meringankan bebannya anak yatim. Gitu saudara.
Jadi bagi saudara-saudari dimanapun berada, kita pahami, jangan asal-asalan mengikuti kajian. Kalau kajiannya nggak benar, tinggalkan. Misalkan taraweh sholatnya tidak temuk nina, imamnya gerudak-geruduk, tinggalkan. Jangan ikut-ikutan untuk mengumpulkan dosa, karena sudah jelas dalam dalam firman Allah, orang yang paling dibenci oleh Allah, orang yang memotong ayat Allah, orang yang dalam sholatnya tidak memahami panjang dan pendeknya ayat. Itu sangat dibenci oleh Allah. Itu bisa disebut korupsi atau mencuri ayat gitu. Jadi kalau saya memahami sedikit demi sedikit, saya kan bukan kiai, bukan ustadz, tapi saya insya Allah selalu memahami setiap ayat. Katanya hewan yang yang gitu dia bersyukur, alhamdulillah aku diciptakan sebagai hewan kuku, katanya. Seandainya aku diciptakan sebagai umat manusia, saya tidak sanggup menanggung beban dosa yang dilakukan umat manusia, katanya. Yang katanya meong ya gitu, meong katanya. Dia juga bersyukur, alhamdulillah aku sama Allah dijadikan sebagai hewan yang berotak dan tidak berakal. Seandainya aku diciptakan sebagai manusia yang berotak dan berakal, aku tidak sanggup menahan hawa nafsuku, dan aku pula tidak sanggup memikul beban dosa karena ulahnya sendiri, katanya. Jadi hewan itu bersyukur dijadikan hewan. Jadi kalau saudara-saudari berakhlak, menghilangkan firman-firman Allah, merubah firman-firman Allah, maka itu lebih buruk dari hewan. Itu maksud saya. Hewan punya otak, manusia punya otak, tapi hewan punya otak tidak diberi akal. Manusia diberi akal, maka dari itu akal itu bukan untuk mengakali. Akal itu bukan untuk mengakali orang yang lain. Kalau memang menteri sudah mengajarkan pelit kepada manusia, ya, jadi nggak usah diikutin. Ayolah kita berpanutan Al-Quran. Di dalam kubur tidak ada pertanyaan, siapa panutanmu menteri, siapa panutanmu kiai, siapa panutanmu ulama. Tidak ada. Siapa panutanmu Al-Quran. Siapa laki-laki yang menerima wahyu dari Allah? Nabi Muhammad SAW kan itu. Gitu teman-teman. Makanya seperti itu lagi ya. Bahasa dokter. Bahasa dokter itu kalau di Arab itu disebut dukun, disebut itu tabib. Nah, tabib itu kenapa kok di Arab itu dalam bahasa Arab kok tabib? Tabib kan bahasa Arab. Kalau orang Jawa itu dukun. Tabib itu kalau seandainya bahasa Arab itu dokter misalkan, berarti manusia itu disebut dok itu apa? Dok itu apa? Dok itu apa? Nah, dok itu ya gitu teman-teman. Jadi teman-teman jangan salah paham ya. Jadi kenapa bahasa Arab itu tabib? Nah, tabib itu mengandalkan apa? Mengandalkan ramuan, cara mengobati orang. Ramuan itu bukan hanya ramuan, karena apa? Walaupun ramuan itu sudah benar, ya, tapi tanpa kalimat Allah, maka itu tidak akan sembuh orang itu. Nah, berarti melalui doa-doa yang tertera dalam Al-Quran. Itu teman-teman. Kan di zaman Nabi Musa, saya terangkan ya, mungkin ini jarang diterangkan oleh kiai, oleh ulama ya, karena ulama sekarang saya ngamati kalau ceramah itu biasanya yang disebut itu amplop dan amplop. Dan ulama akhir zaman ini suka berbagi di atas panggung, tapi bukan untuk semua jamaah. Hanya sebagian jamaah, misalkan dari 100 orang jamaah, paling hanya 2 atau 3 orang yang menerima zakat, yang menerima sedekah dari kiainya. Berarti intinya itu ya tergantung. Bisa juga itu karena menarik perhatian, bisa juga dia itu lillahi ta'ala. Tapi kalau lillahi ta'ala itu seharusnya kan ada pepatah, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Tapi kalau gitu kan semua tahu. Naudzubillah min dzalik. Soal itu Allahu a'lam. Tapi semoga ulama-ulama sekarang dalam ceramahnya bisa dirubah ya. Jangan banyak berlaba di atas panggung. Karena apa? Orang yang
tertawa di atas panggung dalam menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran, maka itu bagian dari khutbah iblis. Ada kan di kitab itu khutbah iblis, naudzubillah min dzalik. Coba contoh ya, bukan hanya contoh, ini sudah jelas. Coba saudara kalau kalau datang di hari Jumatan, sholat Jumat, dalam khutbah itu, apakah orang yang membaca khutbah, apapun alirannya, apapun pemimpin imamnya, baik imam Hanafi, imam, tidak ada yang tertawa, tidak ada yang tertawa, ya kan? Ya seperti itulah kalau menyampaikan firman Allah, menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi hati-hati ya, ini dunia ini sudah benar-benar sudah di ujung, sudah banyak bermunculannya, banyak pertumpahan darah manusia, banyak ulama yang memperkaya diri. Hati-hati ya. Semua itu ada hisabnya. Sandal ketu yang saya pakai nanti dipertanyakan oleh Allah. Mul, ketu yang kau pakai itu kemanakan? Baju yang kau pakai itu buat apa? Sandal yang kau pakai dibawa kemana? Rezeki yang kau dapat dari aku kau belikan apa? Banyak pertanyaannya orang kaya itu. Lebih baik jadi orang sederhana saja, sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita. Jadi kadang-kadang dalil ulama zaman sekarang, ulama itu harus kaya katanya. Tidak seperti itu. Apa makna kaya itu? Yang dimaksud kaya itu sebagai ulama harus kaya iman, kaya ilmu, ya. Kalau ulamanya kaya ilmu, maka jamaah itu nantinya akan terselamatkan, selamat dari dunia, selamat di akhiratnya. Kenapa? Ulamanya kaya. Tapi kalau ulamanya kaya harta, ulamanya sibuk dengan duniawi, bagaimana dengan jamaahnya? Gitu. Jadi maka dari itu saudara-saudari dimanapun berada, rubahlah mulai dari hari ini kita itu hijrah itu tidak perlu kita itu dari Surabaya ke Jakarta, tidak. Hijrah itu bukan dari Kalimantan ke Jawa, dari Jawa ke Sulawesi, Sulawesi ke Iran, Arab dan sebagaimana mestinya hijrah, bukan. Hijrah itu begini, yang tadinya saya pelit mulai berbagi ketika ada rezeki, yang tadinya suka memfitnah orang kita stop, yang tadinya suka mencari informasi tentang aibnya orang kita mulai berhenti, yang biasanya kaki suka melangkah ke tempat maksiat kita berhenti, ya. Jadi itu makna dari hijrah. Jadi kadang saya berpikir ini, ya Allah, betapa besarnya dosa hamba. Banyak hamba menerima nikmat dari Engkau, tapi hamba jarang bersyukur, bahkan lupa, bahkan tidak pernah bersyukur. Itu saya sendiri. Tapi setelah saya membuka Al-Quran, saya mendapatkan ayat-ayat Allah. Ketika manusia niat untuk mengaji Al-Quran, maka dia membuka masyhaf Al-Quran, mendapatkan ayat-ayat Allah, karena niatnya ngaji. Setelah orang itu mengeluarkan suara mengaji ayat itu, dia mendapatkan cinta Allah. Beda dengan orang membaca Al-Quran. Ketika orang membaca Al-Quran, membuka masyhaf Al-Quran, dia itu menemukan tulisan Al-Quran. Ketika dia membaca Al-Quran, dia ingin dipuji, ingin disanjung. Karena apa? Di hatinya tertanam iblis, tertanam setan di hatinya. Maka hati-hati ya, hati-hati. Jadi manusia itu jangan melihat thumbnailnya orang lain, jangan melihat berapa hartanya, jangan melihat dari penampilan, apakah dia berjubah atau dia tidak berjubah. Bukan dari situ ya, itu semua hanya gelar. Padahal gelar kita itu yang sebenarnya yang diberikan Allah itu almarhum. Walaupun itu ulama, kalau sudah mati almarhum. Wali kalau sudah wafat almarhum. Semua itu almarhum. Makanya kata ayam itu, anak ayam itu bertanya, yang baru netas itu, Bu, nama saya siapa? Kamu hitam. Karena bulunya hitam. Saya Bu, katanya, putih. Karena bulunya putih. Yang saya Bu, lorek-lorek. Maka anak ayam itu bertanya lagi, Bu, kenapa ya Allah Ta'ala menciptakan saya sebagai ayam? Kenapa bukan manusia? Katanya anak ayam. Lalu induknya ayam
memberi pengertian kepada anaknya. Terkadang kita itu malu sama ayam. Sebagai orang tua tidak bisa mendidik anaknya ke jalan yang benar, ke jalan yang Allah ridai. Nah, selanjutnya setelah induknya memberi pengertian kepada anak si ayam, nak, memang nama kamu itu sedikit di masa hidup seperti ini, tapi nantinya kalau kamu sudah dewasa, kalau kamu sudah dihalalkan oleh Allah, artinya dipotong, nama kamu itu lebih banyak daripada manusia katanya. Memang siapa saja bu, kamu bisa menjadi soto ayam, bisa menjadi goreng ayam, bisa menjadi ayam geprek, bisa menjadi sate ayam, bisa jadi gulai ayam, bisa jadi ayam panggang, bahkan bisa jadi tumpeng ayam. Di hadapan para kiai, nah awak, kamu itu nanti di hadapan kiai, bukan di belakang kiai, bukan di samping kiai. Itu kata ayam. Nah kalau manusia bu, kalau manusia itu di masa hidup namanya banyak, gelarnya bagus-bagus tapi tidak sesuai dengan akhlaknya. Itu kata ayam. Manusia kalau sudah mati itu sebutannya cuma satu nak, katanya ayam itu. Apa bu? Katanya anak ayam. Almarhum. Maka dari itu kadang kita itu kalah dengan ayam. Coba ya, ayam sekarang itu kalau berkokok bukan tepat waktunya. Ayam itu kalau saudara-saudari mendengar kokokan ayam di malam hari, misalkan jam 1 malam atau jam 2 malam, kukuruyu, berarti itu ada orang yang sedang melakukan bermaksiat di sekitar kita. Kenapa ayam berkokok? Karena dia ingin pagi segera datang. Karena apa? Karena itu maksiat agar cepat diberhentikan. Ini anak saya mau berangkat sekolah dulu ya, nanti kita lanjut. Bentar ya. Nah, baru saja anak saya mau berangkat sekolah itu pamit sama saya. Itulah cara orang tua mendidik anaknya, ya. Didik anak-anaknya itu. Walaupun anaknya sudah dewasa, dicium, diberi kasih sayang dengan penuh kasih sayang. Jadi kalau mendidik anak itu ya, utamakan dengan penuh kasih sayang, bukan marah-marah. Kalau marah-marah mendidik anak itu, misalkan kamu itu gini, anaknya siapa kamu? Nurun sama siapa? Nah, itu orang tuanya yang bilang, itu salah besar. Enggak seperti itu. Jadi maka saudara-saudari dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih bisa berbincang-bincang, bisa menyampaikan walaupun satu ayat. Apalagi ini di bulan Ramadan, kita harus perbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi. Siapa yang melakukan sunnah-sunnah Nabi di bulan Ramadan, maka itu pahalanya lebih besar daripada kamu sholat fardu tidak di bulan Ramadan gitu. Maka dari itu kita jangan pelit-pelit ya, apalagi zakat itu wajib kan gitu, karena tadi kan bicara tentang zakat. Ini saya sudah bangun tidur, ini sudah menunjukkan jam 3, sebentar lagi kita sahur. Sebentar lagi kita sahur ya. Saya kalau sahur itu nggak sahur jam 3 teman-teman, tidak pula sahur setengah 4. Tapi kalau saya sahur tuh sahur nasi, bukan sahur jam. Alhamdulillah teman-teman ya, saya dengan membuat konten YouTube itu alhamdulillah ini masih dapat rezeki dari Allah. Ini satu channel teman-teman ya, dapat 4 juta berapa itu, 4.200.000 itu insya Allah teman-teman ya. Insya Allah pendapatan dari channel YouTube ini bukan untuk saya pribadi, karena kalau untuk saya pribadi alhamdulillah saya itu rezeki dari proyek. Saya kan juga itu ya, saya itu pemborong arsitektur sekalian konsultan. Jadi 3 jabatan ini
saya lakukan saya sendiri gitu. Dulu saya SD kelas 2, tapi alhamdulillah Allah memberi ilmu kepada saya sehingga saya bisa mengendalikan komputer, bisa membuat desain rumah ya. Nah, jadi kalau penghasilan buat istri saya, buat anak saya, nafkah itu bukan mengandalkan dari dunia medsos. Dan kemana uang dari medsos ini? Teman-teman bisa lihat di deskripsi. Saya santunkan kepada penghafal Al-Quran, pembangunan pondok pesantren, terus ada lagi di Kapas itu, di panti asuhan. Nah, mengalir ke tempat-tempat itulah hasil dari konten ini. Dan teman-teman yang sudah menonton di channel YouTube ini, teman-teman termasuk orang yang sudah ikut bersedekah walaupun tidak secara langsung. Karena apa? Kalau bukan saudara-saudari yang mendukung channel ini, maka saya itu hanya sekedar admin, hanya menyelenggarakan. Jadi hasilnya saya manfaatkan untuk mereka semua, gitu saudara-saudari ya. Jadi terima kasih saudara-saudari sudah mendukung channel ini, dan semoga saudara-saudari bahagia selalu rumah tangganya dan banyak rezekinya, sehat selalu, dan selalu penuh cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan penuh cinta dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita itu nanti selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya saudara-saudari, dan saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.